kabarnya anak-anakku semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih terus semangat untuk belajar. Kali ini bertemu kembali dengan Ustazah Evi. Kita akan belajar tema 4F tentang cita-cita. Nah, apa cita-cita teman-teman semua? Ya, berusahalah dengan penuh semangat untuk meraih cita-cita kalian ya. Nah, kali ini kita akan belajar tema 4F, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Untuk lebih jelasnya, simak ya video berikut ini. Cita-cita, karya Alda Yuliana. Selamat pagi dunia, sambut mentari dengan senyuman. Wujudkan cita-cita untuk masa depan. Terus berjalan walau penuh rintangan. Aku yakin ada kebahagiaan menanti di sana. Jangan ada kata menyerah, teruslah mencoba. Karena cita-cita adalah sebuah pengharapan. Percayalah bahwa kau bisa. Wujudkan semua cita-citamu. Siapkan diri untuk meraihnya. Genggam dunia ini dan taklukkan mereka. Anak-anak semua, kali ini kita akan mempelajari buku tema 4F dengan judul Cita-Citaku. Silakan teman-teman pelajari dan kerjakan halaman 6 sampai 26. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang puisi dan juga daur hidup. Untuk memperjelas pemahaman teman-teman semua, silakan simak video berikut ini. Pada awal video tadi, Ustazah membacakan sebuah puisi. Nah, apa sih puisi dan apa saja macamnya serta ciri-cirinya kita akan pelajari pada video kali ini ya. Apa yang dimaksud dengan puisi? Puisi adalah karya sastra hasil ungkapan penyair dengan bahasa yang terikat irama, mantra, rima, penyusunan lirik dan bait, serta penuh dengan makna. Unsur-unsur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin. Yang pertama kita bahas struktur fisik. Terdiri dari perwajahan puisi atau tipografi, yaitu baris-baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Kedua adalah imaji, merupakan susunan kata pada puisi yang mengakibatkan pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dialami oleh penyairnya. Ketiga, kata konkret. Puisi biasanya menggunakan kata yang memunculkan imaji karena kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Yang keempat, gaya bahasa. Puisi banyak menggunakan bahasa konotasi sehingga menimbulkan banyak makna. Kelima, rima dan irama. Rima adalah persamaan bunyi puisi baik di awal, tengah, maupun di akhir baris puisi. Unsur yang kedua adalah struktur batin puisi. Terdiri dari tema. Puisi harus memiliki makna di tiap kata, baris, bait, maupun makna keseluruhannya. Yang kedua, rasa. Rasa yaitu sikap penyair mengenai pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Yang keempat, amanat. Amanat adalah pesan yang akan disampaikan penyair kepada pembacanya yang terdapat dalam puisi tersebut. Selanjutnya kita bahas macam-macam puisi. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang masih terikat oleh aturan-aturan, yaitu sebagai berikut.
jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakannya atau rima. Yang keempat, banyaknya suku kata pada tiap baris. Yang kelima, iramanya. Yang keenam, puisi lama tidak diketahui siapa penyairnya dan merupakan sastra lisan karena penyampaian dilakukan dari mulut ke mulut. Contoh puisi lama adalah pantun dan syair. Berikut ini contoh pantun. Biarlah orang yang bertanam buluh, mari kita bertanam padi. Biarlah orang bertanam musuh, mari kita menanam budi. Macam puisi yang kedua adalah puisi baru. Puisi baru adalah puisi yang tidak terikat oleh aturan, baik jumlah, baris, suku kata, maupun rima. Puisi memiliki dua bagian, yaitu baris dan bait. Coba teman-teman simak satu bait puisi yang Ustazah bacakan di awal tadi. Selamat pagi dunia. Inilah sebuah kalimat yang dalam puisi disebut baris. Kumpulan dari kalimat disebut bait. Puisi baru contohnya adalah balada, yaitu puisi yang berisi kisah atau cerita, dan juga himne atau puisi yang berisi pujaan terhadap Tuhan, tanah air, dan juga pahlawan. Kini ku tahu, rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Ada jenis puisi yang memiliki rima teratur. Perhatikan contoh berikut. Lebah dan bunga adalah teman. Lebah dan bunga adalah kawan, saling membutuhkan. Coba teman-teman amati pada setiap akhir baris menggunakan huruf A. Sekarang kita lihat bait berikutnya. Lebah dan bunga adalah teman sejati. Bersama saling melengkapi, bersama saling menyayangi. Pada bait yang kedua ini, kita lihat di setiap akhir barisnya menggunakan huruf I. Itulah contoh puisi yang memiliki rima teratur. Tapi ada juga ya puisi yang rimanya tidak teratur seperti ini. Seperti puisi yang Ustazah bacakan di awal tadi. Nah, puisi lama biasanya pola rimanya dibatasi ya. Contohnya pantun. Dia memiliki pola rima AB, AB. Contohnya, pagar depan jangan diinjak. Karena memang baru dikunci. Belajar itu memang enak, apalagi di pagi hari. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, pada baris pertama diakhiri dengan A, baris kedua I, baris ketiga A, dan baris terakhirnya I lagi. Ya, arti pola rima pada pantun ABAB maksudnya selang-seling ya. Misalnya kalau di contoh ini AI, AI. Tapi teman-teman nanti menyebutkannya pola rima pada pantun AB, AB. Pada potongan puisi yang kita bahas tadi menceritakan tentang lebah. Lebah mengalami perubahan bentuk pada dari saat menetas hingga menjadi lebah dewasa yang dinamakan dengan daur hidup. Apa yang dimaksud dengan daur hidup? Daur hidup adalah perubahan makhluk hidup mulai dilahirkan atau ditetaskan hingga dewasa dan akhirnya mati. Hewan memiliki daur hidup yang beragam. Ada hewan yang lahir dengan bentuk yang mirip dengan induknya. Namun, ada juga hewan yang terlahir dengan bentuk yang berbeda dengan induknya dan mengalami perubahan bentuk selama proses hidupnya. Perubahan bentuk secara bertahap hingga menjadi dewasa seperti yang dialami oleh lebah tadi disebut dengan metamorfosis. Oleh karenanya, daur hidup sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, daur hidup tanpa metamorfosis. Dan yang kedua adalah daur hidup dengan metamorfosis. Daur hidup dengan metamorfosis dibagi lagi menjadi
metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Agar teman-teman lebih memahami lagi tentang daur hidup, simak dan perhatikan kelanjutan videonya ya. Yang pertama, kita bahas daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, makhluk hidup itu terlahir atau menetas mirip dengan induknya, hanya ukurannya saja yang berbeda. Hewan yang termasuk golongan mamalia, reptil, ikan, dan burung tidak mengalami metamorfosis. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Umumnya, mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Salah satu contohnya adalah kucing. Anak kucing hanya mengalami perubahan ukuran saja hingga menjadi kucing dewasa. Nah, coba hewan apa lagi yang termasuk mamalia? Berikutnya, reptil adalah hewan melata yang berkembang biak dengan cara bertelur. Daur hidupnya dimulai dari telur, contohnya ular. Ketika telur ular menetas, ular kecil bentuknya mirip dengan ular dewasa. Apalagi ya selain ular, contoh dari reptil, ya benar, buaya adalah salah satu contoh reptil yang lainnya. Yang berikutnya, ikan. Ikan termasuk makhluk hidup yang tidak mengalami metamorfosis juga. Dia berkembang biak menggunakan telur. Nah, ini dia daur hidup ikan. Hewan berikutnya yang tidak mengalami metamorfosis pada daur hidupnya adalah burung. Burung adalah jenis hewan yang mempunyai bulu. Beberapa jenis burung dapat terbang dan beberapa jenis lainnya tidak dapat terbang. Ayam adalah salah satu contoh jenis burung. Ayam menghasilkan anak dengan cara bertelur. Telur yang dikeluarkan oleh induk ayam akan menetas menjadi anak ayam yang mirip dengan induknya. Perbedaan anak ayam dengan ayam dewasa adalah anak ayam memiliki bulu yang halus. Semakin lama, anak ayam tumbuh semakin besar dan bulu-bulu halus pun berubah seperti bulu pada induk ayam. Selanjutnya, kita bahas daur hidup dengan metamorfosis. Metamorfosis adalah perkembangan pada hewan yang berubah bentuknya dari semenjak dia lahir atau menetas sampai dewasa. Berdasarkan perubahan bentuknya, hewan selama metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis adalah kupu-kupu, katak, nyamuk, kecoa, dan juga capung. Selain itu, masih banyak ya hewan-hewan yang lain yang mengalami metamorfosis. Coba teman-teman cari informasinya hewan apa saja selain yang sudah kita sebutkan tadi yang mengalami metamorfosis. Agar lebih paham lagi tentang daur hidup dengan metamorfosis, simak dan perhatikan kelanjutan videonya ya. Yang pertama, kita bahas metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis yang mengalami perubahan bentuk hewan yang jauh berbeda pada dari hewan baru atau ketika hewan tersebut menetas dengan induknya. Metamorfosis sempurna terjadi pada kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dari dia menetas. Awalnya kupu-kupu bertelur, kemudian menetas menjadi ulat. Ulat tersebut menghasilkan liur yang dapat mengeras membentuk benang-benang halus. Benang-benang halus tersebut digunakan untuk membungkus dirinya sehingga terbentuk kepompong atau pupa. Ya, selama menjadi kepompong ini dia tidak makan dan diam. Di dalam kepompong, ulat mengalami perubahan bentuk tubuh. Jika perubahan bentuk sudah sempurna, maka kepompong akan membuka dan keluarlah kupu-kupu. Hewan
berikutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak. Metamorfosis pada katak melalui 3 tahapan, yaitu telur, kecebong, dan katak dewasa. Setelah dewasa, katak betina mengeluarkan sel telur ke dalam air, dan katak jantan juga mengeluarkan spermanya ke dalam air. Selanjutnya, sel telur akan dibuahi oleh sperma di dalam air. Telur yang telah dibuahi akan menetas menjadi kecebong atau berudu yang berbentuk menyerupai ikan. Kecebong bernafas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong, tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor ini masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga berbentuk katak dewasa. Katak dewasa bernafas menggunakan kulit dan paru-paru. Selanjutnya, nyamuk. Nyamuk betina dewasa bertelur di air yang menggenang. Setelah beberapa hari, telur nyamuk akan menetas menjadi larva yang disebut jentik-jentik atau tempayak. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Selanjutnya, pupa mengalami perubahan bentuk menjadi nyamuk muda yang kemudian tumbuh menjadi nyamuk dewasa. Sekarang kita bahas metamorfosis tidak sempurna. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk hewan yang baru menetas mirip dengan induknya, tetapi ada bagian-bagian tubuh yang belum terbentuk, misalnya sayap. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada beberapa hewan, di antaranya kecoa dan capung. Mari kita lihat. Kecoa mengalami perubahan bentuk dari telur, kemudian nimfa. Bentuk nimfa mirip dengan kecoa dewasa, hanya berwarna lebih muda dan belum bersayap. Seiring dengan pertumbuhannya, kecoa muda mengalami pergantian kulit beberapa kali hingga terbentuk kecoa dewasa yang bersayap. Contoh yang kedua adalah capung. Setelah kawin, capung betina dewasa bertelur di air. Telur capung kemudian menetas menjadi larva yang disebut nimfa. Nimfa hidup di air dan memakan hewan air. Selanjutnya, nimfa tumbuh menjadi capung muda. Capung muda terbang keluar dari air dan berubah menjadi capung dewasa. Demikian tadi penjelasan materi pembelajaran buku tema 4F, subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Tentunya teman-teman sudah memahami ya, sudah mempelajari dan juga mengerjakan beberapa latihan soal yang ada dalam pembelajaran tersebut. Teman-teman, Ustazah ingatkan agar selalu mengerjakan setiap pelatihan pada buku tematik agar teman-teman lebih memahami materi yang teman-teman pelajari. Sampai jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.